pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan periode kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Pertanyaan yang pertama itu, apa ciri khas dari periode pemerintahan tersebut? Periode pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memiliki ciri khas sebagai masa penguatan demokrasi pada era reformasi. Pemerintahnya menekankan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Gus Dur dikenal sebagai pemimpin yang pluralis dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama dan antar etnis. Salah satu kebijakan pentingnya adalah mencabut larangan terhadap perayaan budaya Tionghoa dan mengakui kembali hak-hak warga keturunan Tionghoa di Indonesia. Ia juga berupaya mengurangi dominasi militer dalam politik serta memperkuat supremasi sipil. Pertanyaan yang kedua yaitu, siapa tokoh-tokoh yang berperan penting dalam periode pemerintahan tersebut? Baik teman-teman, beberapa tokoh penting pada masa itu antara lain adalah yang pertama, Megawati Soekarno Putri atau wakil presiden yang kemudian menggantikan Gus Dur sebagai presiden pada tahun 2001. Yang kedua, Amin Rais atau ketua MPR yang berperan penting dalam dinamika politik dan proses pemakzulan. Yang ketiga, Akbar Tanjung atau ketua DPR saat itu. Selain itu terdapat para menteri dan tokoh reformasi yang turut memengaruhi arah kebijakan pemerintahan dari Gus Dur. Pertanyaan yang ketiga adalah kapan periode pemerintahan tersebut berlangsung? Masa jabatan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur berlangsung dari 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Ia terpilih melalui sidang umum MPR setelah pemilu 1999 yang merupakan pemilu demokratis pertama setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Pertanyaan yang keempat, di mana wilayah yang merasakan dampak dari kebijakan yang dibuat pada pemerintahan tersebut? Baik teman-teman, kebijakan pemerintahannya berdampak secara nasional, tetapi secara khusus terasa di daerah-daerah yang mengalami konflik, seperti yang pertama itu Aceh. Pemerintah membuka ruang dialog untuk menyelesaikan konflik dengan pendekatan damai. Yang kedua, Papua, di mana di Papua diberikan ruang otonomi lebih luas dan perubahan nama dari Irian Jaya menjadi Papua. Yang ketiga, Maluku. Di Maluku dilakukan upaya meredakan konflik sosial dan keagamaan. Selain itu, kebijakan tentang kebebasan budaya berdampak luas bagi masyarakat Tionghoa di seluruh Indonesia. Yang kelima, mengapa periode pemerintahan tersebut mengeluarkan kebijakan yang krusial? Nah, pada masa itu Indonesia sedang berada dalam masa transisi dari rezim otoriter menuju sistem demokrasi. Krisis ekonomi 1998 masih berdampak besar terhadap kondisi sosial dan politik. Karena itu, pemerintah Gus Dur perlu mengeluarkan kebijakan krusial untuk yang pertama, memperkuat demokrasi dan supremasi hukum. Yang kedua itu mengurangi konflik daerah. Yang ketiga, memulihkan stabilitas nasional.
Dan yang keempat itu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selanjutnya itu kebijakan tersebut dianggap penting untuk mencegah perpecahan dan menjaga keutuhan negara. Pertanyaan yang keenam, bagaimana dampak yang dihasilkan dari periode pemerintahan tersebut kepada masyarakat? Dampaknya itu teman-teman dibagi menjadi dua. Dampak yang pertama yaitu dampak positif. Dampak positifnya adalah antara lain, yang pertama, meningkatnya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Yang kedua, penguatan nilai toleransi dan pluralisme. Yang ketiga, berkurangnya campur tangan militer dan politik. Yang keempat itu pengakuan terhadap hak-hak kelompok minoritas. Selanjutnya teman-teman, dampak negatif dari masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, yaitu seperti ketidakstabilan politik akibat konflik antara presiden dan DPR atau MPR. Situasi politik yang tidak stabil tersebut akhirnya berujung pada pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid pada 23 Juli 2001. Secara keseluruhan, masa kepemimpinan Gus Dur menjadi bagian penting dalam proses konsolidasi demokrasi Indonesia pada era reformasi. Sekian saja penjelasan materi saya berkaitan dengan masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.